Bisa disepakati? Sepakati. Nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan tunggu kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak TV. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. 7 fraksi mendukung rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3 dan PAN yang menerima dengan catatan. Sementara fraksi Demokrat dan fraksi PKS menolak. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakati semua. Ini adalah simbol perlawanan kita. Ada di bawah komando. Jangan bertindak. Tetap semangat. Dengan protokol kesehatan ya. Gunakan masker. Buruh bersatu, rakyat sejahtera. Saya bicara buruh bersatu. Tetap semangat. Waktu perjuangan. Apakah saya salah? Tidak. Itu adalah hak saya sebagai orang yang dizalimi oleh pemerintahnya sendiri. Pemerintah itu adalah mengayomi, DPR mengayomi, kepolisian mengayomi. Ini apa ini? Sekarang lagi COVID. Tetapi kenapa di sana akan diadakan rapat DPR mensahkan undang-undang? Kita rencana demo tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tetapi tanggal 5 disahkan. Apa itu? Ada apa? Kalau tidak ada hubungan dengan politik, keadaan ekonomi, apa namanya? Ini hanya buruh yang dikorbankan, rakyatnya sendiri. Masa orang luar mau
untung kan aing tengah tinggal nonton asli di mana pemikiran pemerintah mereka aing tengah tinggal nanti cobi bapak kepolisian TNI teruskan di bumi beli ayat tatanggina ayah wargina atau nabi putrana cobi naon ari arti omnibus law itu keuntungan naon kamu buruh tidak ada bapak-bapak yang terhormat maaf tidak ada mungkin bapak di sini nggak tahu saya cuma bagi kaum buruh itu sangat merugikan dan menindas hak-hak buruh yang ada di Indonesia. Bukan di Purwakarta saja Pak, di Subang, di Jakarta, di Sarawang, di bahasa Indonesia, di Malaysia salah, di Sulawesi semua demo. Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak ada yang memediakan mereka? Karena media sekarang bungkam. Karena apa? Mereka itulah yang ini. Sekarang kenapa Omnibus Law tidak diliput ke TV? Tidak ada demo, tetapi yang masuk ke saya banyak di mana-mana ini yang demo. Sampai barusan di Jakarta saya lihat water cannon itu ya menembakkan buruh. Kami sebagai organisasi serikat buruh bersama gerakan buruh bersama rakyat sejak dari awal sangat tidak bersepakat dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena ini akan menjurus tentang persoalan masa depan generasi bangsa dan rakyat Indonesia. Ada ketentuan tentang pekerja kontrak. Jenis pekerjaannya masih dibatasi sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi di situ ada disebutkan bahwa soal jeda waktu atau masa kerja daripada hubungan kerja kontrak atau PKWT itu berdasarkan kesepakatan antara si pekerja dengan si pemberi kerja. Ini memang berpotensi bahwa masa kerja daripada pekerja kontrak ini akan bisa lebih dari yang sekarang berlaku, yaitu 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, artinya maksimal 3 tahun. Kami tidak setuju UMK bersyarat, kembalikan UMK ya UMK, dan kami tidak setuju UMSK dihilangkan, kembalikan UMSK harus ada. Pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. Kami minta tidak ada pengurangan nilai pesangon, kembali kepada 32 bulan upah. Karyawan kontrak atau PKWT seumur hidup kami tidak setuju, karena itu adalah perbudakan zaman modern. Ya, itu sebagian dari keberatan berbagai organisasi buruh tentang pasal-pasal yang memuat ketentuan ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ingin lempar ke Haris Azhar. Kak Haris, tidak perlu masuk spesifik pasal dulu, tetapi secara umum bagaimana Anda melihat kepentingan buruh versus kepentingan pengusaha versus kepentingan negara dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau saya mau bilangnya begini loh. Dari problem besar dan juga terkait dengan soal ketenaga kerjaan, Nana, itu ada, kalau pakai pendekatan bisnis, kan harusnya semua pihak harus punya modal, dan modal itu harus dihargai. Nah, yang penting dari tenaga kerja di Indonesia, kalau memang mau bikin tambahan, satu, selamatkan Undang-Undang Nomor 13, itu dipertahankan. Yang kedua, diperbaiki pelaksanaannya yang masih banyak sampai hari ini, Undang-Undang 13 itu tidak diterapkan dengan baik. Yang ketiga, skillnya, ya kan, skillnya itu yang harus diperbaiki. Yang keempat, perusahaan-perusahaan itu dijamin atau dipaksa untuk menjamin lebih dahulu, baru kemudian berbicara soal modal dengan modal diadu. Oke. Nah, yang saya baca, politik hukumnya yang saya baca di dalam Undang-Undang Omnibus ini, itu menempatkan buruh tidak boleh macam-macam, tidak boleh cuti, cutinya dikurangi. Kalau tunjangan 7 bulan itu bukan wajib, tetapi bisa sampai 7 bulan. Sekarang bagaimana mungkin kondisi buruh yang sudah lemah, yang sudah lelah, yang dia miskin, yang dia tidak dalam kapasitas yang setara dengan perusahaan, harus negosiasi dengan lawyer-lawyernya perusahaan yang licin-licin dasinya, lalu nanti dibawa ke mekanisme-mekanisme yang kalau dia datang ke mekanisme-mekanisme kontrol dan pemulihan, lalu dia dikenain sanksi, Anda tidak disiplin karena Anda kabur dari tempat kerja.
Jadi sebetulnya situasinya timpang. Jadi bukan perdebatan soal pasal saja, benar Nana tadi. Ini kita berpihak atau tidak, mau menghargai marwahnya para pekerja atau tidak. Dan di situ juga saya mau bilang sedikit lagi Nana. Pasalnya saja mungkin nanti dibahas, tapi soal ketenagakerjaan itu bukan cuma soal buruh, tetapi bagaimana dengan soal tanah, dengan petani, orang yang kerja di kebun, yang itu juga semua digondol haknya lewat undang-undang omnibus ini dan mereka terancam kehilangan pekerjaan. Baik, kita akan fokus ke soal buruh dulu. Saya ingin lempar ke Bang Supratman. Bagaimana Bang Supratman? Siap. Politik hukumnya tidak berpihak kepada buruh, tidak menempatkan buruh pada marwahnya? Silakan. Sebenarnya saya ingin bercerita ya, bahwa sejak awal kami berkomunikasi dengan seluruh elemen-elemen buruh. Bahkan di tengah pembahasan kami bersama-sama dengan baik yang ikut di tripartit maupun yang tidak. Bersama Pak Said Iqbal kami bentuk tim perumus. Kami melahirkan sebuah kesepakatan bahwa kami dengan bersungguh-sungguh akan mempertahankan semua yang menjadi tuntutan buruh. Tuntutan buruh itu sederhana, yakni bagaimana Undang-Undang 13 itu tetap dipertahankan. Dan itu menjadi komitmen kami semua di seluruh anggota Panja. Karena pada saat tim perumus ada, seluruh perwakilan fraksi saya undang masing-masing kapoksi untuk hadir. Itu satu. Yang kedua, dari seluruh 9, bahkan kalau kita kerucutkan menjadi 7 masalah isu utama terhadap buruh, 95% itu tetap seperti undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 13. Apa itu Mbak Nana yang kita sepakati? Pertama, yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. 1, soal RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing, yang katanya sekarang lewat omnibus, tenaga asing itu bebas masuk. Sama sekali tidak benar. Karena yang terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing, itu kembali ke Undang-Undang 13. Kedua, terkait dengan sanksi pidana, kami sepakati di tingkat Panja kembali ke undang-undang existing, Undang-Undang Nomor 13. Terkait dengan PKWT maupun outsourcing, sebahagian besar itu kembali kepada apa yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Berikutnya terkait dengan ada usulan pemerintah yang dikenal dengan istilah upah minimum padat karya. Di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu ada, buruh meminta itu dihapus, kami hapuskan. Berikutnya, terkait dengan upah minimum kabupaten kota, di mana rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang hanya mengenal satu jenis upah, yakni upah minimum provinsi. Kami tidak setuju dengan pemerintah. Mengembalikan upah minimum kabupaten kota itu tetap ada dengan formula yang baru, yakni menjamin kepastian kenaikan upah terkait dengan menggunakan pendekatan apakah itu inflasi, maupun dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang terakhir, Bang Supratman, saya hold dulu karena saya harus kasih kesempatan juga ke Mbak. Ini terakhir saya ingin sampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan upah minimum sektoral. Benar. Halo. Baik. Terputus. Baik, terputus. Saya pastikan teman-teman yang menonton Mata Najwa, saya pastikan terputusnya karena kendala teknis, bukan diputuskan atau bukan saya mematikan mic Pak Supratman. Saya pastikan saya akan lempar ke Mbak Leida dulu sambil menunggu. Mbak Leidia, bagaimana perspektif Anda soal persoalan buruh ini? Karena kemudian ada pasal-pasal yang memang dianggap masih tidak memenuhi atau tidak berpihak kepada buruh, tetapi di satu sisi disebutkan itu adalah kompromi yang sudah maksimal dan bahkan justru yang paling ideal saat ini. Perspektif PKS seperti apa? Misalnya contoh dalam pengaturan alih daya atau outsource ya. Kalau kita bicara soal outsource itu di Undang-Undang 13-nya itu ada pengaturan tentang apa saja yang dibolehkan, ya bahwa itu tidak terkait dengan proses produksi. Nah, tetapi pengaturan tentang kebolehannya itu hanya yang tidak terkait dengan proses produksi itu tidak ada, sehingga bisa dikatakan hampir semuanya jenis itu bisa dilakukan alih daya. Dan ketika kita bicara soal alih daya ini, maka kemudian juga ada yang hilang pengaturannya berkaitan tentang berapa lama boleh diperpanjang. Makanya kemudian ada persepsi bahwa ini kalau tidak diatur berarti boleh terus-terusan gitu. Nanti PKWT lagi alih daya itu
nggak ada batas waktunya. Nah, sehingga itu kemudian mereka mengatakan bahwa ini jadi bagian yang juga jadi pencermatan. Kemudian berkaitan dengan cuti yang nggak ada itu adalah cuti dalam masa istirahat, cuti yang panjang. Cuti panjang itu setelah, kalau di undang-undang lama itu ada di pengaturannya, setelah bekerja 6 tahun dia ada kesempatan untuk cuti panjang. Kemudian yang saya juga nggak tahu nih, nggak tertulis mungkin ya, soal istirahat mingguan 2 hari kalau yang kerjanya 5 hari, itu juga nggak ada di draft 2 Oktober, sekali lagi ya, saya 2 Oktober ya Nana ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengaturan soal santunan kalau meninggal. Nah, santunan kalau meninggal itu yang nggak ada. Kemudian juga pengaturan tentang jaminan pensiun. Jadi pesangon sama pensiun itu sebenarnya beda. Cuma jaminan pensiunnya itu juga tidak ada. Nah, terkait dengan pesangon yang seringkali dipersoalkan sama teman-teman pekerja, ini kan problemnya pesangonnya nggak hilang, tapi turun. Nah, kemudian di undang-undang yang lama disebutnya paling sedikit adalah bla 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 gitu ya. Nah, sementara kalau dia rancangan undang Cipta Kerja paling banyak sekian. Jadi ada kalau yang di Cipta Kerja itu yang 25 kali itu maksimal gitu, yang turun dari 2 ke 25 itu maksimalnya segitu. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan minimalnya justru. Mbak Ledia, berarti itu kan artinya bisa sangat berbeda kan pemahaman dan juga apa yang didapatkan kan? Kalau yang satu paling sedikit, yang satu mengatur batas minimal, yang satu jadi memang itu beralasan kalau kemudian ada kekhawatiran karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja berbeda seperti itu? Ya bisa jadi begitu, karena jadi akhirnya pemahamannya jadi demikian gitu, karena ada perbedaan itu. Baik, kita. Mbak Nana, boleh saya tambah nggak apa yang disampaikan oleh Mbak Lydia? Pak Supratman, saya harus break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Baik.